Oke, tahap kedua, kita akan melihat hubungan, hubungan ya antar asersi manajemen dengan tujuan audit terkait dengan transaksi. Yang pertama adalah asersi manajemen tentang kelompok-kelompok transaksi dan kejadian, lalu tujuan audit umum terkait transaksi, dan tujuan audit khusus terkait dengan transaksi penjualan. Contohnya khusus penjualan nih. Jadi kelompok transaksinya adalah keterjadian, artinya ada apakah eh, transaksi, misalnya transaksi apa nih, transaksi penjualan itu memang benar-benar terjadi ya. Ini terkait dengan tujuan umum atas transaksi dan terkait dengan tujuan khusus terhadap transaksi penjualan ya. Ini adalah asersi-asersinya ya: akurasi, klasifikasi, pisah batas, penetapan waktu, dan seterusnya. Oke, silahkan dibaca. Nah, tadi tujuan audit terkait dengan transaksi. Sekarang tujuan audit terkait dengan saldo. Artinya apa? Artinya yang difokuskan di sini adalah terkait dengan saldo atau nilai nominal yang ada pada laporan keuangan. Contoh, kalau asersi keberadaan, maka fokus dari auditor adalah memeriksa apakah jumlah saldo yang dicatat memang benar-benar ada. Nah, misalnya ada saldo 20 juta dalam piutang. Nah, pastikan bahwa memang saldo 20 juta tadi adalah benar-benar ada. Saldo 20 juta. Kalau tujuan saldo terkait transaksi, apakah transaksi piutang tersebut memang benar-benar ada? Saya ulangi lagi, kalau seandainya tujuan audit terkait transaksi, contohnya piutang, maka yang dipastikan oleh auditor adalah apakah transaksi piutang tadi benar-benar ada, benar-benar terjadi. Kalau tujuan audit terkait transaksi, maka yang dipastikan oleh auditor adalah apakah jumlah piutang yang 20 juta misalnya benar-benar terjadi. Jadi kalau transaksi, ranahnya adalah transaksi. Jadi kalau audit terkait saldo, ranahnya adalah fokusnya adalah ke saldo atau ke jumlah. Kelengkapan juga begitu, misalnya terkait dengan saldo. Apakah saldo-saldo yang dicatat itu jumlahnya semuanya sudah dicatat? Ya. Kemudian akurasi. Apakah jumlah yang dicatat tersebut jumlahnya akurat atau telah dijumlahkan dengan benar? Ya, tidak ada yang salah jumlah. Lalu jumlah saldo-saldo itu apakah sudah diklasifikasikan dengan benar? Kalau memang piutang usaha, apakah jumlah yang 20 juta itu sudah masuk piutang usaha semua? Atau apakah ternyata ada yang 5 jutanya termasuk piutang lain-lain atau piutang karyawan dan seterusnya. Oke. Nah, seterusnya juga pisah batas juga demikian. Apakah transaksi yang mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar? Loh, kok ini transaksi, Pak? Nah, maksudnya apakah nominal, jumlah nominal akibat transaksi tersebut itu benar-benar nominalnya itu memang sudah berada pada periode akuntansi yang ditentukan. Ya, jadi dia tidak nyebrang ke periode setelahnya. Oke. Hak dan kewajiban. Nah, ini lupa ditulis. Hak dan kewajiban apakah nilai atau jumlah nominal dalam laporan keuangan itu memang betul-betul merupakan hak dari perusahaan atau kewajiban dari perusahaan. Contoh, misalnya ada 50 juta di rekening, apakah dari 50 juta itu semuanya merupakan hak perusahaan? Jangan-jangan dari 50 juta yang hak perusahaan adalah cuma yang 40 juta. Sementara yang 10 juta lagi nitip, orang nitip. Ya, dan seterusnya. Tujuan khusus silahkan dibaca. Oke. Nah, hubungan antara asersi manajemen dengan tujuan audit terkait saldo ini silahkan dibaca juga ya, dibaca juga ini, silahkan diamati. Nah, sama dengan ini juga ya, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Jadi prinsipnya sama sih dengan asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan ini. Bedanya hanya di apa namanya, di ini yang khusus-khusus ini saja. Nah, oke. Kalau ini detail sih sebetulnya. Kalau yang khusus, tujuan khusus audit. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.